Bergabung kembali dengan Pak Pondi untuk membahas materi-materi tentang dasar-dasar fisika terapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan sederhana. Penyelesaian persamaan sederhana ini kita perlukan karena kita nanti akan berhadapan atau menemukan soal-soal yang harus diselesaikan dengan persamaan. Bagaimana kita bisa memperoleh nilai dari satu variabel atau besaran, itu yang perlu kita lakukan dengan melakukan penyelesaian persamaan sederhana. Untuk penyelesaian persamaan sederhana, tujuan dari bahasan ini adalah mahasiswa bisa menyelesaikan persamaan-persamaan untuk mendapatkan nilai dari suatu variabel atau besaran. Misalkan ada massa, kecepatan, percepatan, tekanan, dan lain-lain yang akan sering kita jumpai dalam pembahasan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghitung massa benda jika diketahui berat benda 100 Newton. Maka untuk menghitung massa benda tersebut, kita harus mengetahui persamaan yang menghubungkan antara massa dan berat. Jadi kita harus tahu persamaannya seperti apa, baru kita bisa menentukan atau menghitung massa bendanya. Kemudian yang lain misalkan ingin menghitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 2000 meter jika kecepatan rata-ratanya 20 meter per sekon. Maka untuk menghitung waktu yang diperlukan, kita harus mengetahui persamaan yang menghubungkan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Sehingga kita bisa menghitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut berapa. Yang selanjutnya ini adalah contoh penyelesaian dari persamaan sederhana. Hitung berapa nilai X jika diketahui persamaannya adalah 50 sama dengan 2X. Di persamaan yang diketahui adalah 50 sama dengan 2X. Diminta untuk menghitung berapa nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Penyelesaiannya adalah 50 sama dengan 2X. Ya. Maka variabel X itu nilainya sama dengan 50 dibagi 2. Sama dengan 25. Jadi akan hanya ada satu nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Berikutnya hitung nilai V jika diketahui persamaannya adalah 200 sama dengan 4V plus 40. Ini persamaannya 200 sama dengan 4V plus 40. Penyelesaiannya 200 sama dengan 4V plus 40. Maka min 4V sama dengan 40 dikurangi 200. Yang perlu diingat, kalau ada perubahan posisi dari ruas kanan ke ruas kiri atau sebaliknya dari ruas kiri ke ruas kanan, maka akan ada perubahan tanda. Yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Jadi 4V yang berada di ruas kanan pindah ke kiri menjadi min 4V, 200 yang di posisi ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi min 200. Sehingga persamaannya menjadi min 4V sama dengan 40 min 200. Atau min 4V sama dengan min 160, V sama dengan min 140 dibagi min 4 sama dengan 40. Selanjutnya, ini ada contoh lagi. Hitung nilai M jika diketahui persamaannya adalah 3M dikurang 5 sama dengan M plus 3.
3M dikurang 5 sama dengan M plus 3. Penyelesaiannya, biasanya untuk yang mengandung variabel, itu kita satukan di ruas kiri, sehingga menjadi 3M dikurangi M sama dengan 3 plus 5. Atau 2M sama dengan 8. M-nya sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Kemudian hitung nilai M jika diketahui 3 dalam kurung M min 6 sama dengan 6. Jadi yang perlu diingat kembali bahwa kalau ada koefisien kemudian diikuti dengan dalam kurung, maka itu merupakan operasi perkalian. Jadi 3M min 6 dalam kurung sama dengan 6, itu penyelesaiannya adalah 3 kali M, 3M, 3 kali min 6, min 18 sama dengan 6. Sehingga 3M sama dengan 6 plus 18, 3M sama dengan 24, M sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Yang berikutnya lagi, misalkan ini ada contoh yang lain, 4X sama dengan 2 dalam kurung X min 4. Maka penyelesaiannya sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, 4X sama dengan 2X min 8. Jadi yang di ruas kanan, 2 dalam kurung X min 4, itu dikalikan 1 sehingga diperoleh 4X sama dengan 2X min 8. 4X min 2X, jadi 2X yang di ruas kanan pindah ke kiri, berubah tanda menjadi negatif, sama dengan min 8. Jadi 4X min 2X sama dengan min 8, 2X sama dengan min 8, X sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4. Kemudian contoh yang berikutnya, 14 sama dengan 2 dalam kurung P min 7. 14 sama dengan 2 dalam kurung P min 7. Maka penyelesaiannya 14 sama dengan 2P dikurangi 14, min 2P sama dengan min 14, min 14, min 2P sama dengan min 28. Atau P sama dengan min 28 dibagi min 2 sama dengan 14. Nah, berikutnya ini ada beberapa latihan soal. Hitung nilai variabel yang memenuhi persamaan-persamaan di bawah. Ini nanti Anda coba mengerjakan. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan melalui grup yang sudah kita buat untuk mahasiswa yang saya ampu, saya ajar. Dan terima kasih telah mengikuti bahasan ini. Jadi untuk mahasiswa yang sedang saya ampu atau saya ajar, jika ada latihan soal, itu hasil pekerjaan latihan soalnya dikirimkan ke email itu pondiudianto@polinema@icid atau ke Google Classroom yang sudah kita buat, ya, di mana Anda menjadi anggota kelasnya. Terima kasih telah mengikuti bahasan kali ini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.